Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Kultum Bosara Channel. Mudah-mudahan kultum-kultum yang kami hantarkan di hadapan sahabat-sahabat sekalian bisa membawa berkah, menambah ilmu, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari di mana kita semua tahu melalui media sosial, melalui media massa, bahwa insya Allah sesuai perhitungan Hijriah, kemudian para pakar menyampaikan bahwa nanti malam akan terjadi gerhana bulan total. Dimulai dari pukul 19 lewat 20-an menit atau 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah sampai sekitar 1 jam. Prosesnya diawali dari gerhana bulan pelan-pelan sampai akhirnya gerhana bulan total, yaitu di mana bulan sama sekali tidak nampak. Dan seandainya kita berada di daerah yang tanpa penerangan listrik, misalnya di kampung, maka kita akan merasakan kegelapan total, gelap yang luar biasa. Dan itu yang disebut dengan gerhana bulan. Gerhana bulan dan gerhana matahari ini bukan peristiwa yang baru, tetapi itu adalah fenomena alam biasa. Hanya saja sudah diajarkan dalam agama kita tuntunan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Karena pernah terjadi pada masa Nabi, terjadi gerhana, dan ketika itu sahabat Nabi, bahkan ya termasuk umat pada masa itu, mengaitkan dengan peristiwa kematian putranya Rasul. Sampai ada yang mengatakan alam pun ikut berduka. Buktinya ketika putra Nabi meninggal, Ibrahim namanya, terjadi gerhana. Maka turunlah ayat bahwa terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang atau peristiwa-peristiwa lain. Itu adalah fenomena alam biasa yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau kita mau menggunakan akal, semakin ada melihat fenomena-fenomena alam, semakin kita bertambah iman, semakin kita dekat kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, termasuk fenomena-fenomena alam yang ada di dalamnya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tentu bagi mereka-mereka yang menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya, dan menggunakan hatinya. Itu yang disebut dengan ulil albab. Nah, sahabatku sekalian, apa yang kita lakukan ketika terjadi gerhana, baik matahari, gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Nabi mengajarkan untuk melakukan sholat sunat gerhana, atau yang disebut dengan sholat sunat kusuf, ya. Karena itu saya mau menyampaikan tuntunan
cara pelaksanaan sholat sunat gerhana karena beda sedikit dengan sholat yang lain. Jadi ada 3 sholat yang beda. Sholat biasa ya seperti yang kita lakukan. Kemudian yang kedua sholat jenazah di mana hanya ada takbir dan tidak ada rukuknya dan takbirnya 4 kali. Yang ketiga sholat gerhana atau sholat kusuf. Sholat gerhana ini beda dengan sholat yang lain karena rukuknya dalam 1 rakaat 2 kali, sujudnya normal seperti biasa. Jadi sangat dianjurkan kita melaksanakan sholat gerhana. Bagaimana cara pelaksanaannya? Pertama, dilaksanakan di lapangan atau di masjid atau di musola atau di rumah, tetapi sangat dianjurkan untuk berjamaah. Jadi dilaksanakan di lapangan boleh, di rumah boleh, di masjid boleh, tapi dilakukan dengan berjamaah. Ya, saya tuntunan praktis singkatnya, dan mari kita lakukan sholat kusuf nanti malam, ya, sholat sunat gerhana ketika terjadi gerhana bulan. Jadi kita salat isya dulu kalau memang kalau memang waktunya sesudah isya. Jadi kita salat isya, sesudah itu baru kita melakukan salat gerhana. Dilakukan berjamaah. Jadi kita berjamaah seperti biasa, cuma karena ini dalam kondisi masih pandemi sehingga tetap harus menjaga jarak. Protokol kesehatan harus dilakukan. Jaga jarak, pakai masker, kemudian imam mulai memimpin, tentu dengan ajakan as-salat jami'ah rahimakumullah, ya. Jadi diajak berjamaah, kemudian dimulai dengan niat, sengaja saya sholat sunat gerhana 2 rakaat makmum karena Allah. Itu kalau kita makmum. Kalau imam karena Allah, dan niatnya dalam hati. Niatnya dalam hati. Sesudah berniat lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sesudah takbiratul ihram kita seperti biasa membaca doa iftitah, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru kita baca Fatihah. Ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru Fatihah, bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Selesai surat Al-Fatihah, membaca surah. Ya, kalau bahasa Bugis Makassarnya pangupu atau pangumpu. Disunatkan membaca surat yang panjang. Ya, panjang. Ini dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi pandemi, ya boleh baca yang pendek karena tidak boleh terlalu lama kita berkumpul di satu tempat. Aslinya surat yang panjang. Ya, panjangnya itu kira-kira 100 ayat. Sesudah surah atau pangumpu baru kita ruku. Allahu Akbar. Baca doa ruku seperti biasa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sudah itu tidak sujud, kembali tangan dilipat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian sesudah Fatihah membaca lagi surah pangumpu ya surah. Panjang juga, tapi panjangnya lebih pendek dari yang pertama tadi. Ya, selesai surah, kemudian kita ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd.
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian ruku, Allah sujud, Allahu Akbar seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ruku, sujud lagi, subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Baru bangkit dari sujud, berdiri untuk rakaat kedua. Ya, untuk rakaat kedua. Sama rakaat pertama, baca Fatihah, selesai baca Fatihah, baca lagi surah. Surahnya juga panjang tapi lebih pendek daripada surah yang kedua tadi di rakaat pertama. Sesudah itu kita ruku, Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ingat tadi, sesudah bangkit dari ruku, baca lagi surah Fatihah. Fatihah sampai selesai, baru baca lagi surah atau pengumpu. Panjang juga, tapi lebih pendek daripada yang ketiga. Yang ketiga tadi. Kemudian selesai surah, ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. I'tidal, sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Sujud, sudah sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir, kaki kiri nyebrang ke sebelah, ke kanan, ya, itu. Kemudian punggung pinggul yang sebelah kiri diduduki, duduk tasyahud akhir, baca doa tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Baru salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Sesudah itu kalau ada yang mau khutbah, bagus, silakan khutbah, menyampaikan tausiah bahwa kita sekarang gerhana, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kita ini tidak berdaya. Allah yang kuasa terhadap perubahan alam ini. Karena itu bertobatlah, istighfarlah, kembalilah ke jalan yang benar, jangan bermaksiat. Karena Allah bisa membolak-balikkan dunia kalau kita jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan tuntunan praktis sholat kusuf ini atau sholat gerhana ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi, seluruh muslimin muslimat, mari kita nanti malam melaksanakan sholat sunat gerhana. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.